yang dimaksud laisa kamislihi, kewujudannya Allah itu tidak bisa kau namakan, tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Cuman harus sampean rasa itu. Jadi tiga harus difanakan. Cuman prosesnya itu harus ada dulu. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada fasilitas kanggo menghadap. Kalau sudah ditata, nantilah hancur Pak semuanya. Jadi yang namanya apa tadi? Ganjelan tadi, soyo suwe, soyo ilang, hancur. Makanya kuburan kan asalnya munduk, suwe-suwe lak leter, ambles. Ambles. Ini Pak. Iku maknane koyok-koyoke ono ning sejatine ora ono. Wis. Boleh aku iling pertanyaan yang dari Abah tadi belum saya jawab. Matiku dalam keadaan apa? Boleh iling melihat? Mau belum kejawab. Ada 3 kematian tadi bentuknya. Jasad mati, ruhnya mati. Jasad mati, ruhnya hidup. Jasad utuh, terus apa? Roh kembali pada Allah. Kita ada di mana? Ngeten Pak. Tergantung kita waktu di dunia itu bagaimana. Kalau kita di dunia ini, mohon maaf, taat hukum syariat, tapi ruhaniyah kita itu tidak taat hukum hakikat, maka yang terjadi kita, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali ini kurang bisa diterima, kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngeten, jasad tetap hancur Pak. Karena jasad kita dari tanah kembali ke tanah. Tinggal ruhaniyah kita bisa kembali kepada Allah apa enggak. Kalau di dunia jenengan ini sudah terang yang namanya alam, maka saya pastikan akan bisa kembali. Ini yang disebut hidup. Ada istilah mukso Pak. Jasati hilang. Sak roe gak ono tinggal ulesi. Kan ada. Ini namanya mukso. Ini karena ketika saat di dunia kita punya kasyaf. Kita punya karomah. Ada yang jasadnya wutuh Pak. Wutuh tuh. Sampai bertahun-tahun wutuh. Ini karena memang kita di dunia saat di dunia itu punya karomah. Kasyaf. Cuman pertanyaannya ruh ini nyampe apa ora? Lebih lama mana kita dengan Fir'aun? Fir'aun sampai sekarang yo jasadnya wutuh. Karena dibalsem. Itu kan cuman proses. Itu. Kita nggak butuh jasad utuh atau hancur, nggak butuh. Yang kita butuhkan ruhaniyah ini bisa kembali kepada Allah pun enggak. Tergantung ruhaniyah kita ini kembali bisa atau tidak, sampai lihat di dalam surah Al-Baqarah 257. Tergantung ketika saat di dunia kita ini, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Di dunia ini hati kita sudah enggak buta pada Allah, nambaden. Hati kita sudah menjadikan Allah sebagai iman yang kokoh atau tidak. Hanya itu. Bahasa lain, iman kita sudah ihsan atau belum. Kalau sudah ihsan, mesti husnul khotimah. Cirinya ada di situ. Kalau kita di dunia syariatnya kita patuh, otomatis jasad kita itu diterami oleh Allah. Kalau tidak, ya udah. Sekarang yang terpenting ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita bisa diterima oleh Allah atau enggak? Kalau ruhaniyah kita masih najis, membawa syirik walaupun hanya sebiji sawi, jangan harap ruhaniyah kita
itu bisa diterima Allah atau bisa kembali padanya. Syirik itu apa toh, Pak? Ada iman selain Allah. Contoh tadi saya beriman, ada iman bahwasanya kopi itu bisa memberikan manfaat, memunculkan rasa pahit. Di situ. Ini berarti syirik saya adalah disebut syirik khafi, syirik yang lembut, lebih lembut daripada air, lebih halus daripada angin. Ini jarang diterangkan di tengah masyarakat. Kebanyakan kita itu diterangkan syirik jali, syirik yang jelas. Apa? Kita beragama selain agama Islam. Jali. Tapi syirik khafi tidak pernah kita dapatkan karena memang tidak diterangkan. Tergantung kita. Kembali kita mati dalam keadaan posisi yang mana. Yang terakhir tadi adalah mati jasad hancur, rohaniah mati. Iki coro nopo kuadrat. Ketika di dunia kita tidak mengenal hukum syariat, lebih-lebih rohaniah kita tidak mengenal Allah kang sejati, begitu. Terus yang kedua, tadi dari Mbah tadi pertanyaannya saya lupa tadi yang kedua. Apa Mbah? Oh, Kidambako. Bapak Ibu, kita tahu di dalam Nahdiyin kita diajarkan mengenal sifat Allah. Khususnya sifat wajib di dalam aqaid sekat ya. Di situ ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Khusus di dalam Kidambako adalah salbiyah. Artinya sifat wujudnya Allah, wajibnya Allah yang tidak bakal dimiliki oleh makhluk yang berbentuk manusia. Wujud kidam itu maknanya dahulu. Artinya secara syar'i sebelum adanya dunya saisini ma fis samawati wa ma fil ardi, wujude Allah iku langkung rumiyin. Keadaan itu keadaane Allah, bukan situasi, adanya Allah itu langkung rumiyin lebih dahulu daripada selain Allah. Itu secara syariat bisa diterima. Akhirnya di mana ada sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Wujud yang menciptakan dengan yang diciptakan jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Disebut kidam dahulu ya. Luwih dhisik ananing Allah daripada selain Allah. Bahasa wene sebelum wujude wit utawa jenengan iki ada Nur Muhammad. Ada yang disebut Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti urip. Sel yang terjadi sebelum wujud jenengan kalih kula. Bahasa manusia di dalam nutfah itu adalah mani, itu ada sel, ada hidup. Itulah Pak yang disebut Nur Muhammad. Jikalau tidak ada itu, nggak mungkin akan terjadi wujud kita sebagai manusia. Ketika saat Nur Muhammad itu yang nantinya akan disebut ruh wa nafakhtu dan kutiupkan ruhku kata Allah terhadap jasad. Jikalau tidak ada Nur Muhammad itu tidak akan terjadi manusia. Tapi ketika saat itu ditangkep ke Gusti Allah sing jenenge ruh terhadap jasad, maka itulah disebut al-insan, manusia. Jadi sing disebut hakikate kidam pada diri manusia yaiku sing diceluk Nur Muhammad yang pada akhirnya disebut ruh. Pun itu kidam. Terus bakok makna murate syariate kekal.
Kekal iku manjinge teng pundi? Kekal iku manjinge dateng roh. Roh diunggahno Nur Muhammad diunggahno urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan mandang dari sisi mana roh dan Nur Muhammad? Kalau memandang dari sisi ahad, maka sejatine Allah yaiku kang disebut wujud kang sejati nyatane Nurullah jenengan kalih kula niki. Makane menungso sak jagat iki akeh banyaknya itu tak terhitung. Ada yang sama Pak? Ada yang sama? Enggak ada. Rupanya enggak ada yang sama. Inilah nanti akan kita membahas sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat ma'ani. Ini untuk memahamkan datang jenengan bahwasanya aku Allah, supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, maka tak dohirno wujudku kang rupa Nurullah. Wujudnya Nurullah yaiku isi dunya saisi, tapi ingat wujudin dunya saisi ini iku dudu wujudku. Bingung toh tambahan? Wis laksana Allah iku setrum Pak listrik. Supaya jenengan kenal wujudnya setrum listrik, setrum iku ngomong tak dohirno wujudku rupa cahaya iki. Nur iki. Nur iku berarti wujudku supaya dikenal ambek hambaku makhluk iki. Tapi cahaya iku duduk wujudku. Jikalau kau jenengan manusia pingin roh wujudku kabel setrum demoken. Jenengan lah ngejer gitu. Langsung akal sampean lepas. Tapi terasa nikmat. Gak iso sampean gambarno wujude Allah itu. Wujude setrum gambarno bagaimana. Tapi bisa sampean buktekno dengan cara ndemok kabel sing ono setrume. Engko lak jenengan ngejer tapi ojo suwe-suwe, Pak. Game sampean korek suwe gitu ya. Mengapa saya katakan cahaya iku wujude setrum? Karena apabila tidak ada setrum gak mungkin metu cahaya. Tapi cahaya itu duduk wujud sejatine setrum. Wujud sejatine setrum iku bisa jenengan buktikan dengan cara jenengan demok. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dibuka. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa di antara panjenengan dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah di dalam alam musyahadah makrifat, maka dua syarat harus sampean lakoni. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Setiap detik, setiap napas berzikir jenengan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dalam hati jenengan ada iman selain Allah ketika jenengan beraktivitas apapun. Ojo rumongso jenengan ning ati iku makhluk rumongso isok ngene isok ngunu, bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, buang jauh-jauh itu. Kalau itu sudah kau buang, maka akan muncul di dalam hatimu yang bisa apapun itu hanyalah akunya Allah. Itulah Pak Bakok. Jenengan jadi bakok di dalam diri manusia itu tempatnya disebut ruh. Ruh itu ora iso mati. Ora iso. Ruh yang bagaimana yang disebut ora iso mati? Ruh yang sudah wusul pada Allah. Ruh yang tidak mati, ruh yang disebut ruh yang tidak mati adalah ruh yang sudah wusul sampai pada Allah. Lah bagaimana ruh yang belum bisa wusul kembali pada Allah? Disebut ruh kang mati. Disebut mati itu di dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
roh iku mati di dalam alam barzah, tapi matinya iku tersiksa. Disebut mati karena tersiksa. Lagi kok dibangkitkan, artinya ditangekno maneh kaya dene suket nalikane ketiga iku menggak ketok sukete sebab enggak ada air. Ketika air hujan datang maka sukete podo cukul. Lah inilah hari kebangkitan. Artinya siapapun jenengan kali kula sebelum datangnya hari berbangkit yang diterangkan di dalam syariat, ning dunyo iki bangkitlah ruhaniyahmu dari belenggunya hawa. Sebab kalau tidak bangkit dari itu disebut roh ini roh sing mati. Makanya wong Jawa ngomong batang urip ada di situ. Jadi bakok itu Mbah, di letaknya adalah, maksud bakok adalah kekal, letaknya ada di ruh. Artinya ruh tidak akan pernah ngalami kematian. Ruh yang bagaimana? Ruh yang sudah wusul dateng Gusti. Makanya perlu aqaid 50 iki jenengan pahami estu untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngerteni ngenal jati diri jenengan iku sapa, sejatine sapa. Mengapa di situ barang siapa yang kenal dirinya faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Lah ini loh Pak yang disebut ingsun sejati. Mengke lungguhe ana gunung. Lah sadurunge ngamalna teng mriku ana beatane. Untuk nduduhno jero gelas njabane gelas iku sejatining Gusti. Lah piye carane untuk wusul teng mriku? Untuk bisane wusul teng mriku fastaqomu, jenengan ojo leren-leren oleh zikir. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet perjalanan rohaninipun niku napa angsal diceritakaken teng tiang lintuh utawi tiang awam. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan rohania itu opo angsal boleh diceritakan oleh terhadap orang lain? Jawabannya ada dua. Jikalau jenengan menceritakan itu lepas keakuan diri, rapopo. Karena yang bercerita adalah Allah. Allah tidak bisa kita batasi. Segala apapun yang berkenaan bisa diterima akal atau tidak. In aroda syai'an ayyakula lahu kun, itu urusan Allah. Tapi tidak boleh jenengan menceritakan manakala keakuan diri belum lepas. Itu jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 7. Itu gini, ayat itu Allah, ayatnya Allah itu ada dua versi. Satu versi muhakamah, dua mutasyabihat. Muhakamah artinya jelas, berarti menurut hakikat, menurut syariat. Mutasyabihat itu gaib, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilane ayat-ayat mutasyabihat hanyalah Allah. Itulah maksud kalau jenengan menceritakan perjalanan gaib rohania iku lepas keakuan diri ora apa-apa, sebab iku sejatine sing cerita mung Gusti Allah, dan Gusti Allah tidak bisa dibatasi atas kehendaknya. Kemauan Allah siapapun tidak bisa menghalangi atau membatasi. Mungkin bisa dibuka kisah sejarah ketika Allah mau menciptakan manusia. Wa id qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
Ketika Allah menciptakan, sebelum menciptakan manusia Adam disebut pertama, yang namanya Allah itu ngomong nang para malaikat, "Hei malaikat, dalem aku arepe nyiptakno menungso ning donya iki." Malaikat semuanya iku setuju kecuali yang jenenge Ajajil, yang akhirnya disebut iblis. Iblis ngomong, "Gusti, apakah masih kurang kami malaikat semuanya itu tiap saat dan waktu bertahmid, bertahlil, mensucikan atas diri panjenengan? Apa nanti tidak menjadikan tumpah darah di dunia nanti?" Langsung Allah jawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku luwih ngerti katimbang awakmu iblis. Ajajil. Akhirnya Allah merintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Bukan sujud nang Adami, tapi perintah, atas dasar perintah Allah untuk sujud kepada Allah. Asline ngoten, mboten terhadap Adam, nyembah Adam mboten. Hanya Ajazil yang tidak mau, illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mengapa iblis itu tadi kok ia tidak mau? Karena di dalam dirinya iblis ada sifat kesombongan. Akhirnya Allah takok, "Iblis, apa yang menjadikan kau terhalang tidak mau menjalankan perintahku?" Jawabannya sederhana, Pak. "Inni khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin." Gusti, kula sampean ciptakno sangka dene geni, sedangkan Adam dugi tanah liat. Apik pundi kula kali Adam kok kula dikongkon sujud? Niki iblis gak paham, Pak. Kok paham mboten nyembah nang Adam, tapi hormat nang nggone perintahi Gusti Allah. Bukan perkaranya kita menyembah kiblat, Ka'bah, kotak watu, bukan. Kita menyembah terhadap hidup Allah kang nguasai kotak watu. Ngoten lho maksude. Asline wonten mriku. Jenengan dikongkon, disuruh, diperintahkan untuk birrul waliden. Di hadis, di Quran sudah jelas wajib anak bagusi terhadap orang tuh. Syariati jasmani terhadap jasmani, tetapi hakikatnya rohani terhadap rohani di situ. Siapa? Allah. Mestinya gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mboten napa-napa lamun jenengan bercerita itu lepas keakuan diri. Tapi ono resikone, Pak. Apa resikonya? Jikalau jenengan itu bercerita terhadap seseorang, orang lain, yang orang lain imannya belum sampai di situ, mesti jenengan didoi. Jenengan dilok nih ditolak. Minimal jenengan dilok no sesat. Iku resiko. Padahal ini tujuannya adalah untuk menyadarkan terhadap orang lain yang rohanianya belum sadar. Tapi kalau jenengan cerita terhadap orang lain yang orang lain itu sudah satu level terhadap jenengan, nggak ada resiko. Justru malah nambahi iman tauhid sampai datang Allah. Saya ini Pak Bu sudah berjalan 24 tahun. Menceritakan atau mengkisahkan atau membahas tentang ketauhidan iki 24 tahun. Saya secara manusiawiah bisa memetak-metak. Piye cirinya orang yang tidak mau menerima alias menolak? Mana cirinya orang yang menolak? Itu jelas, Pak. Apa yang terjadi?
yang kudapatkan lebih banyak cacian daripada pembenaran. Lebih banyak penolakan daripada peneri. Padahal ini saya berhujah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi saya tidak berhujah dari Al-Quran dan Al-Hadis, nggak akan diterima alias ditolak mentah-mentah. Wong hujahnya itu dari Quran hadis saja ditolak, apalagi tidak lah. Tapi tidak menjadikan saya ini mundur ke belakang, tidak, tetap. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, saya sampai di penjara 3 tahun, 2010, 11, 12, tetap tidak menjadikan saya mundur sampai detik niki. Anggite enak-enak gitu tah. Seperti ini sudah enak. Sejarah kisah luar biasa Pak saya. Bahkan pernah tokoh-tokoh mau mengusir dari kampung halaman. Dan itu tidak menjadikan saya mundur, tetap kami sampaikan. Artinya ternyata orang yang pertama kali menolak itu dasarnya tidak paham. Kalau sudah paham pasti menerima. Nyun sewu, bukan perkarane sate wedhus itu menjadikan bahaya, enggak. Karena kita sendiri ada penyakit darah tinggi. Terus mangkane israf luwih-luwihan, ya iku sing dadekno naiknya darah tinggi, bukan satenya. Laksana apa yang ku sampaikan, hidangan makanan. Kalau dirasa enak mesti jenengan iki terus ingin memakan. Kalau rasanya itu tidak enak, jelas menurut sampean tidak akan dimakan. Jujur kami sampaikan tentang masalah dinut tauhid ini tidak hanya orang yang beriman saja, enggak. Justru bidikan saya adalah orang-orang yang ruhaniyahnya belum beriman kepada Allah kang sejati. Buat apa saya sampaikan pada orang yang sudah beriman? Itu semata-mata untuk mentaukid, menguatkan imannya. Tujuan aslinya pada orang yang belum beriman. Caron jenengan niku wau, lalapo aku iki ngajari bebek ngelangi. Ya ngajari ae pitik sing gak iso ngelangi ketika keceblung banyu ben gak mati ku piye. Dunya sak isine Pak minangka lautan. Kita manakala tidak bisa berenang pasti tenggelam, akhirnya mati. Kula niki namung murui wong sing gak iso ngelangi. Wong sing iso ngelangi lha apa diwurui? Wong bebek kok ya diwulang ngelangi. Tapi setidaknya, makanya tadi saya katakan kalau jenengan sudah mengenal atau mendengarkan ajaran ini sebagai tambahan mentaukiti, menguatkan iman tauhid sampeyan. Tapi sing durung mendengarkan nggih mohon maaf. Nggih ngapunten ingkang kathah. Yo gak tak salahno nek umpama gak gelemangan kabur. Mboten kula salahno. Karena beliau-beliau itu yo butuh proses. Ngoten dulur. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tuan Guru, warahmatullahi wabarakatuh. kula Edi saking Tulungagung. Kula tanyakan, kula nglakoni suhud secara umum, yang saya hadapi semuanya kok jadi akunya Allah, dan saya kayak orang bingung. Maaf sebelumnya saya sudah ikut baiat YouTube tapi secara siaran tunda. Nggih niku mawon matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten namanya dzikir nafi isbat. Nafi memfanakan, meniadakan aku diri makhluk, lalu isbat menetapkan akunya Allah. Proses ini Bapak Ibu bisa dilakukan di tengah-tengah zuhud umum ataupun zuhud khusus. Umum saya katakan
Karena jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia. Saya katakan khusus, jasad ini sudah istirahat. Artinya tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Ketika jenengan di situ kok muncul akunya Allah. Inilah yang ditunggu-tunggu si salik semuanya. Ketika suluk, ketika zuhud, wusul datang Gusti Allah. Tapi di situ enggak ono bingung. Bagaimana kita yang sudah fana kok bingung? Mengapa kok bingung? Karena mudun maneh. Akhirnya sing bingung iku makhluke. Tumontah Gusti Allah itu bingung. Ada Gusti Allah bingung? Enggak ada. Sing bingung kita. Mboten bingung tapi bingung ngeten Pak. Itulah proses kita Pak. Proses di mana muncul tenggelam. Udah ikuti aja. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun jenengan posisi tadi sudah muncul setiap apapun itu akunya Allah. Terus ketika muncul akunya hamba akhirnya bingung. Yun sewu tetep dikir iku kudu dijalakno. Syekh Ibnu Athaillah dawuh la tatruk ojo kok tinggalno adzikra ing dikir. Li adami khudurika, walaupun dikirmu itu tidak menjadikan khudurmu nang Allah. Ma Allahi bihi. Tetap terus non dikir iku. Istilah bahasa voltase iki antenge kan ada 220 ya toh. Kadang mudun 110, kadang 2 gak 20 tok 200. Dadi cara padange gak bior. Wis gak apa-apa, terusno ae. Terusno. Nanti akan sampailah pada 220. Buka di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liko Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa saat di dunia ini hatinya ada keinginan, kemauan untuk bertemu bertemu Allah. Maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu. Mula jenengan jangan pesimis. Walaupun jenengan iku ono kebingungan, terus nanti kire. Engko nek wis lungguh ning musyahadatul baqa, tidak akan terjadi bingung. Sebab gak tumon Gusti Allah iku bingung. Mengapa membingungkan? Karena isih muncul keakuan kita. Mosok sih awak dhewe ngaku-ngaku Allah. Lah ngoten ta niku. Bagaimana Anda bisa ngaku Allah wong akun jenengan niku sudah tiada? Pun. Selain Allah wujud napa mboten? Mboten toh? Tidak punya hak wujud, tidak. Yang punya hak wujud hanyalah Allah. Bagaimana perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Bagaimana perkara yang tidak wujud iku bingung terhadap yang wujud. Bagaimana perkara yang tidak wujud itu sok bertemu pada yang wujud. Dikatakan bertemu adalah yang wujud bertemu yang wujud sendiri. Berarti sing nyawang sing bersaksi Allah ya Allah sendiri. Sekarang yang terpenting cara bagaimana ngilangi keakuan kita sebagai makhluk iku wujud. Titik. Nek iku wis ilang, maka sifat ma'ani dalam diri kita sebagai makhluk yang tadi ngaku-ngaku akan hilang sendiri. Maknawiyah akan hilang sendiri. Salbiyah akan hilang sendiri. Semuanya. Makanya wong Jawa iku disebut gung lewang. Pun Bapak Ibu, aku yakin siapapun panjenengan yang mendengarkan ada dua. Ono sing bingung, ono sing ra bingung.
Sing bingung saya ucapkan selamat menikmati kebingunganmu. Karena itu proses kita masing-masing untuk menuju gak bingung terlebih dahulu. Sama dengan saya tadi, kesini gak tahu tempatnya Pak. Bingung muter-muter sampai kulo telepon panitia. Nggih, karena tidak tahu. Lan jenengan yang sudah tahu sini yo ora bingung. Kita nanti pulang mati mesti kata sing bingung krana ning donya durung tahu ketemu Gusti. Wis jawabane wonten mriku. Nggih, masih ada? Wonten juga monggo niku miki Pak niki. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mufid. Nggih ngapunten sederenge basa celewat-celewat nggih. Wonten napa-napa monggo. Gimana cara menghilangkan rumangsa aku niku? Nggih. Kan sing disebut keakuan niku kan hanya Allah. Nggih. Kan contoh seketik maksudnya. Nggih. Ngombe kopi, sik tak ngombe kopi. Niku kan pun aku. Nggih. Nggih. Niki syariat nggih. Nggih. Rekod lah. Lah rumangsa aku niku wau gimana cara menghilangkan mensifatinya dalam Ngoten nggih. nggih. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka jawabannya itu ada surat Al-Baqarah ayat 54. Bagaimana cara menghilangkan rasa keakuan makhluk yang segala-galanya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Iki mengkisahkan ceritane Nabi Musa terhadap kaum diperintahno Allah ning kaum ngomong ngeten Nabi Musa. Hei kaumku, innakum dzalamtum anfusakum. Sesungguhnya kau mendolimi dirimu sendiri dengan bentuk ngaku. Rasa rumangsa di dalam hati kita merasa kita makhluk Pak, yang bisa melakukan ini, melakukan itu, punya ini, punya itu. Miturut Al-Baqarah 54 itu disebut dolim. Dengan bentuk apa? Iki umat takok. Kaum itu takut Nabi Musa. Mana buktinya saya mendolimi diri saya sendiri? Bittikhadikumul ijla. Bahasa syariat. Karena kau menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Bahasanya anak sapi. Iku isaroh. Kinayah. Artinya di dalam hati kita itu dipenuhi aku nih makhluk. Sapa sing nyolong pelem iku? Oh si A, oh akhluk. Sapa sing sepedaan? Si B. Sapa sing ngaji? Klason. Loh. Padahal Allah katakan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Di dalam hatimu ojo ono, jangan ada selain Allah. Rasa rumangsa keakuan hamba makhluk iku dalam hati kita penuh Pak. Sehingga orang kalau sudah muncul rasa keakuan hamba yang segala-galanya akan tumbuh buahnya. Apa buahnya? Hasud, riya, takabur, sum'ah. Mana sifat-sifat tercela itu akan muncul. Nyun sewu. Inilah yang Allah katakan dalam salah satu ayat fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Inilah hati yang berpenyakit. Oleh sebab itu kaumku, fatubu ila bari'ikum, tobatlah kau pada Allah, pada Tuhanmu yang menjadikan kau. Caranya ya apa? Bagaimana caranya kita menghilangkan keakuan diri sebagai makhluk yang penuh di dalam hati?
Miturut ayat itu ayate faktulu anfusakum. Bunuh diri yo. Faktulu padha matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Basa Jawa namanya bunuh diri. Bukan bunuh diri habis ngaji pulang ambil tampar langsung kendat. Bukan ngoten, Pak. Faktulu iki mateni keakuan, diri keakuan. Caranya bagaimana? Kami harus melakukan cara memateni atau meniadakan keakuan diri dalam diri jenengan. Sehingga muncul keakuan Allah. Pun Pak, kita 24 jam satu hari satu malam. Waktu itu dibagi dua. Satu waktu di mana jasmani sampean iki repot urusan dunya. Dua waktu itu jasad sudah tidak ngurusi urusan dunya alias istirahat. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk meniadakan keakuan diri. Caranya bagaimana? Ngeten. Iki sing kula sebut kholwat. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang meniadakan keakuan dirinya sebagai makhluk wa yu'min billah, maka keakuan Allah akan muncul dalam diri jenengan. Carane ya napa? Pun ngeten. Ketika jasad sampean nglakoni apa wae atau sampean melihat perilaku selain jenengan apa wae, ati sampean kudu megang dzikir sirul asrar. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Pegang teguh tali Allah ini. Ya, yang dimaksud tali ini adalah dzikir. Dzikir yang dimaksud adalah sirul asrar. Dzikir tanpa ngucap, tapi ngeroso, nyadari yen sejatine Allah itulah satu-satunya sing berperan. Akhirnya makhluk kita hamba hilang. Akhirnya makhluk selain jenengan makhluk hilang dalam hati sampean, imannya sudah hilang. Akhirnya dengan sendirinya muncul dalam hati sampean iman rasa akunya Allah. Posisi manakala sampean sudah di situ, maka la yarauna li anfusihim sayan. Tandanya gini, jenengan ini sudah tidak mengimani makhluk itu yang berperan. Yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru dalam hati jenengan yang muncul yang berperan akunya Allah yang disebut urip atau hidup. Yang hidup di dalam maupun di luar diri jenengan. Wong nek wis atine kaya ngene Pak, nyuwun sewu, estu nyuwun sewu. Inilah yang saya katakan gendeng wau niku. Artinya hati gila pada Allah. Artinya gila, hati tidak akan mau pernah pisah dengan Allah dimanapun berada. Selalu ittaqullaha haitsuma kunta, kata Rasul. Jenengan selalu gak ingin putus, selalu bersama Allah. Jadi caranya sederhana. Jenengan waktu jasad iki repot, ati sampean kudu rumaos, harus merasa yang berperan adalah akunya Allah, yaitu hidup. Contoh, kalau nggak ada hidup dalam diri saya, muklason ini gak akan muncul nyocot. Suarane nggak iso. Dadi ning ati sampean kali kula harus menghadap terhadap urip ning kene. Ini wajah tuas, iya, yaitu maksudnya. Nomor 2, waktu kita istirahat. Gunakan waktu istirahat itu untuk berzikir atau untuk meniadakan keakuan Allah. Buka surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika jenengan berdiri, entah berdiri apapun, duduk apapun, atau berbaring,
hatimu tetap berzikir tersebut. Bila mana dzikir sirul asror jenengan mudah muncul karena didorong dzikir sir lewat napas mlebu metu Allah, monggo laksanakan itu. Tapi itu bukan inti cara untuk menafikan diri, meniadakan akunya hamba. Kuncinya meniadakan keakuannya hamba adalah sirul asror di su'aul basiroh menuju ainul basiroh, dirasa menuju ketemu. Begitu. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam? Nggih Bu, monggo supi mboten kula wene wekdal, mboten ketinggalan nek wong wedok ya. Nggih. Monggo. Pun mboten napa-napa teng lebet mawon. Mboten napa-napa. Cuman kula mboten ketinggalan nek wonten jamaah estri. Badhe tangklet, Gus. Nggih. Niki di luar materi mboten napa-napa nggih. Rapopo. Nggih. Hakikate seorang istri niku pripun nggih, Gus? Ngoten. Nggih. Kaping kalih niki wau kan menyinggung soal anak soleh to. Anak soleh sing pun janjange makrifat nggih. Lah niki anak meninggal di usia 14 tahun kirang. Terus kondisi ini niku mondok terus meninggal. Lah ngoten niku pripun nggih, Gus? Sampun. Sampun. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut anak yang soleh adalah anak yang sudah terbebaskan dari syirik jali maupun khafi, atau anak yang sudah sampai pada Allah, makrifat. Anak ini sebelum balik jelas wis gak usah dibahas, iki hatinya selalu pada Allah. Cuman pertanyaannya tadi, apakah dia ketika meninggal sudah balik atau belum? Kalau belum, pertanyaannya, kalau sudah balik, pertanyaannya apakah dia sudah sampai pada Allah atau belum? Kalau belum, maka soleh mungguh menungso, tapi belum soleh mungguh Gusti Allah. Mungguh menungso soleh, karena dia patuh di dalam hukum syariah, buktinya dia mondok, ya toh, taklim. Terus bagaimana anak ini? Tinggal rohaniyahnya itu bagaimana loh? Rohaniyahnya sudah sampai pada kesempurnaan Islam atau belum? Kalau belum, mohon maaf, yus mugo-mugo dipadangno dalani. Lah ngoten nggih. Tapi kalau kita masuk di dalam siapapun kita, apapun status kita, jikalau ruhaniyah kita masih buta pada Allah saat di dunia kok ya wis mati, maka jelas di akhirat juga buta. Wis, itu yang satu. Yang kedua, apa tadi Bu? Yang kedua tadi hakikat istri. Oh, ngoten nggih. Wis. Wa zujina linnasi hubus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Berhubung jenengan tanya hakikati istri, ya Allah iku istrimu. Ayo, bingung. Ngeten Pak. Sing melayani kita sebut istri. Siapa yang bisa mengeluarkan napas melebu? Allah toh. Yang bisa, mata itu bisa melihat, telinga bisa mendengar. Jenengan datang ke sini, sinten sing nglakokake? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah zat kang maha suci. Orang Jawa mengatakan hidup, asra kang nglakokake sapa ladi bi 'abdihi kelawan kawulane alladzi. Artinya seluruh makhluk iku sing ngelayani, sing lakokno Gusti Allah. Tapi wal asri innal insana lafi khusrin, saya bersumpah atas nama masa, sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian besar.
Apa? Waktu demi waktu gak rumangsa sing nglayani iku Gusti Allah. Akhirnya lali terus atine nang Allah. Lali. Sehingga dia berkata wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Iku bahasa lesan, Pak. Tapi bahasa hati wa mahum bimukminin. Sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Buktinya masih beriman nang kopi. Beriman nang saliyane Gusti Allah. Inilah keadaan jiwa manusia, Pak. Makanya saya beranikan diri untuk menyampaikan kebenaran ini karena ini obatnya hati. Urusan diterima utawa enggak ya bukan urusan saya. Sebab tentang fafirru ilallah, kembali lari menuju Allah. Status saya adalah innilakum minhu nadhirum mubin. Hanya menyampaikan saja. Enggak ada hak untuk memaksa menerima. Enggak. Monggo silakan. Hanya memperingatkan aja. Tidak ada hak memaksa untuk mengikuti beriman apa yang kusampaikan. Mekaten, Bu. Jadi sing dimaksud hakikate garwa adalah Allah Subhanahu. Bagaimana caranya jenengan bisa sampai di situ? Barulah itu disebut garwa sigare nyawa. Tapi bukan dua loh, Pak. Inilah yang kusebut ahad. Setelah kefanaan diri baru muncul fakot arafa rabbahu, muncul keagungan Allah. Nggih, satu kali lagi, Pak. Tadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Niku Gus, kula tanglet masalah niku istilahnya niku memahami la haula wala quwata illa billah, kan tiada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Terus dan juga makalah Sayyidina Ali itu kalau melihat daun itu dia melihat Allah. Itu bagaimana memahaminya? Ngeten. La haula wala quwata illa billah. Sampai harus memahami dengan iman. Jangan dengan akal. Harus dengan iman. Iman berarti tempatnya di hati. Sampai harus gunakan iman atau rasa yang sejatine awak dewi makhluk itu tidak wujud. Kalau sudah tidak wujud berarti enggak bisa melakukan apapun, mempunyai apapun. Itu caranya. Jadi jenengan harus kembali lagi menghilangkan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan, yang bisa mempunyai hal ini, hal itu. Jenengan gak usah miripno la haula wala quwata illa, gak usah. Cukup sampai bangun rasa di dalam diri jenengan tadi. Inilah yang disebut revolusi iman. Pun satu. Nomor dua, makalah Sayyidina Ali, bagaimana maksudnya melihat daun itu Allah. Pun sampai melebu nang surat Al-Hadid ayat 3. Allah katakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah awal, Allah akhir. Allah dohir, Allah batin. Kalimat Sayyidina Ali itu tadi melihat godongko Allah secara mata hati beliau ruhaninya yang disebut Ainul Basirah itu mandang uripe. Bukan mandang makhluke kang wujud godong atau daun. Hati bisa mandang terhadap uripnya manakala hati sudah lepas hijabnya hati. Apa hijabnya hati? Wujudnya godong. Artinya gini, Pak. Allah akan nyata di dalam diri sampean dimanapun berada. Manakala selain Allah itu sudah tiada dalam diri jenengan. Ini jawaban yang mungkin banyak yang mohon maaf yang membantah mboten napa-napa. Saya ulangi sekali lagi, ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Disebut ahli hijab
ahli hati ketutup dengan perkara selain Allah, akhirnya Allahnya tidak nyata. Ahli syuhud, ahli di mana hijabe ati wis gak ono. Hukum syariat mengatakan makrifat datang Allah itu tandane wujudin dunya saisine. Sebab wujudin dunya saisine dijadikan sebagai dalil burhan wujudnya Allah. Karena dimanapun ada wujudnya sesuatu mesti ada yang mewujudkan. Lah ngoten nggih? Oke, masuk akal. Sehingga kita di dalam hukum syariat manakala ingin tahu Allah, ya wujud dunya saisine sebagai tanda wujude Allah. Krono sing dadekno dunya saisine adalah Allah. Sampai kapanpun sing wujud yang tampak nyata dalam diri jenengan kali kula mesti selain Allah. Allahnya gaib. Tapi ahli syuhud beda, Pak. Sistemnya beda, jadinya beda. Ngeten ya. Fananya selain Allah atau ketidakwujudnya selain Allah itu sebagai bukti wujudnya Allah. Dan atau wujudnya Allah yang tampak pada ahli syuhud itu sebagai dalil burhan ketidakwujudnya selain Allah. Duh, bingung rek. Nek bingung ngombe kopi? Ora usah bingung-bingung. Kabeh yo ono prosesi. Semua itu akan bisa panjenengan alami sampai nyatane Allah bundelane iku lewat tekune zikir. Ya ayyuhalladzina amanu Qurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kau, ingatlah kau pada Tuhanmu, kepada Allah dengan perbanyak ingat. Saakeh-akeh zikir. Dengan cara begitulah nanti jenengan akan sampai pada wilayah nyata wujudnya Allah. Akhirnya sampai menjadikan bukti nyotone Allah sebagai bukti ketidaknyatanya Allah. Nyun sewu. Niki korean, Pak. Tak tutupi kopluk. Selama kopluk masih di sini, selama itu enggak akan tampak nyata wujudnya korean. Delengen sampai menesuk ya ora ketok. Sing nyoto iku kopluk. Kopluk tak ibaratne sakliyane Allah, makhluk. Lah korean tak ibaratnya Allah. Manakala kau pingin nyoto nyatane korean ya jupuun kopluk tiadakan. Loh, kalau sudah ngeten iki tak kandhani Pak iki undi-undi. Percaya sampean? Enggak percaya. Karena awalnya sampean sudah dikasih iman bahwasanya wujudnya Allah kang sebut laisa kamisli sayun, nyata sejatine urip iku sudah jelas. Akhirnya tak omongi sakliyane Allah gak percaya sampean. Karena sudah Allah makrifat dalam hati panjenengan. Jadi Sayyidina Ali tetap cara lesan godhong, tapi atine nyoto Allah yaiku urip kang nguasai godhong ning jaba ning jero innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah meliputi atas segala hal apapun. Akhirnya bagi Sayyidina Ali sing nyoto Allah bukan godhonge. Cara jenengan sing nyoto akune Allah bukan akune makhluk. Bapak Ibu, muga-muga dadi ilmu yang manfaat barokah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup atas dirimu. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, terangilah hati kami dan anak putu kami dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah.
yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Mudahkanlah, ringankanlah segala sesuatu urusan dunia akhirat kami dan seluruh anak keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.